Beastmaster, bab 335 sampai dengan 336. Bab 335 dia punya firasat bagus tentang citranya. Jelas seorang protagonis menjual barang senilai 8 juta sekaligus. Entah pembelinya punya permintaan luar biasa, atau mereka punya banyak uang. Pemilik kios melirik ke arah Qiao Bai, bimbang antara keduanya. Yah, pemilik itu jelas bukan tipe orang yang bodoh dan punya terlalu banyak uang. Itu karena orang asing di sebelah sana benar-benar penipu. Bukan hanya harganya yang keterlaluan, tetapi perusahaan itu juga melontarkan komentar-komentar yang merendahkan pelanggannya. Pantas saja mereka tidak bisa menjual produk mereka. Bos, gesek saja 8,5 juta. Jangan khawatir soal jumlah yang aneh. Pemilik kios menekan beberapa tombol lalu menyerahkan pembaca kartu kepada Qiao Bai. Qiao Bai tidak menolak kebaikan pihak lain. Masukkan kata sandi Anda, mesin akan mencetak struk secara otomatis. Transaksi dianggap berhasil, seluruh proses berjalan lancar, sehingga pemilik kios di sekitar kios semua menyaksikan dengan tak percaya. Bagaimana dengan proses tawar-menawar? Kita melewatkannya begitu saja. Sialan, kenapa aku nggak bisa nemuin sugar daddy yang santai kayak dia? Siapa bilang sebaliknya? Aku malah lebih parah. Aku ketemu orang bodoh di pasar terakhir. Dia coba tawar-menawar barang seharga $1 juta denganku. Minta diskon 50%. Aduh, apa dia pikir aku lagi kerja amal? 8 juta, itu 8 juta. Bukankah lebih baik membelinya langsung dari situs web resmi Liga? Bukankah di sini lebih murah? Maksudku, aku iri sekali. Aku nggak mau lihat pembeli sehebat itu. Mendengarkan perbincangan mereka yang tidak terlalu keras, pemilik kios yang langsung memesan 8 juta itu terkekeh. Keberuntungan. Keberuntungan gelombang ini semua keberuntungan gelombang. Pemilik kios dengan senang hati menyimpan pembaca kartu, mengemas makanan Qiao Bai, dan melirik kembali ke arah mereka. Senyumnya makin lebar saja. Oke gelombang, hati-hati di perjalananmu gelombang. Pemilik kios menyerahkan sumber daya yang dikemas rapat itu kepada Qiao Bai dengan kedua tangannya. Sikapnya tidak bisa lebih baik lagi. Qiao Bai tersenyum saat melihat ini. Kalian berdua tampaknya memiliki hubungan yang baik. Pemilik kios tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Saya kenal sebagian besar orang. Ini hanya masalah keakraban dan ketidaktahuan. Sambil berbicara, pemilik kios menunjuk ke arah pemuda di sebelahnya yang baru saja menawar Qiao Bai sebesar 2,5 juta. Orang asing ini tidak konsisten. Dia selalu bilang tidak ada pelanggan besar di pasar, dan dia memberikan harga secara acak ketika ada yang meminta penawaran. Pemilik kios itu mengabaikan wajah pucat pemuda di sampingnya, lalu melanjutkan perkataannya dan mengungkapkan rahasianya kepada Qiao Bai. Saya suka sekali melihat orang yang menginginkan sesuatu tetapi tidak mampu membelinya. Lalu mereka menggerutu dan mengeluh. Sulit untuk mengatakannya di lain waktu. Tapi kali ini dia menabrakmu. Bos, dia benar-benar menabrak tembok. Pemilik kios itu terkekeh lagi saat mengatakan ini. Kalau kau tanya aku, dia pasti akan menyesalinya kali ini. Hantu, pemuda di kios sebelah. Apakah kamu menyesalinya? Saya sangat menyesal. Namun siapa yang dapat membayangkan ini? Dia bahkan tidak berkedip sedikit pun saat mengambil 8,5 juta. Tidak, semakin pemuda itu memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ia masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, ia akan menderita selama sebulan ke depan. Pemuda itu menatap Qiao Bai dengan raut wajah memuja. Memohon, bos. Bos besar, saya tidak menyadari bakat Anda. Mohon maafkan kekasaran saya. Kristal energi ini harganya 1 juta. Kamu mau atau tidak? Qiao Bai yang hendak pergi mendengar kata-kata pemuda itu dan mengelus dagunya. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan menyaksikan semuanya. Dan tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Menurut mereka, harga kristal ini kira-kira antara 1,3 juta hingga 1,7 juta. Tergantung jenis makhluk gaib berbisa asalnya. Tapi tak apa. Harga 1 juta sudah pasti tawaran bagus. Fu Tianguang tidak punya kebiasaan untuk tidak bicara atau menyela. Ia mendengus dan melirik pemuda itu dengan sangat tidak senang. Kau bicara seolah-olah kita kekurangan 3 atau 500 ribu. Pria muda itu tersedak. 3 hingga 500 ribu.
Meskipun Beastamers memang monster pembakar uang, bukan berarti 3 hingga 500 ribu bukanlah uang. Tahukah Anda betapa sulitnya mendapatkan 300 hingga 500 ribu? Pemuda itu melirik ekspresi tenang Qiao Bai dan tahu bahwa pemuda dengan burung besar di kepalanya itu mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeraskan hatinya. Dia akan mati kelaparan jika tidak membuka usahanya. Akhirnya, saya bertemu klien besar, bos besar, yang tampaknya punya selera bagus. Ini, bos, apakah Anda tertarik? Ini adalah harta milikku yang paling berharga. Pemuda itu menggertakkan giginya dan dengan hati-hati serta waspada mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Qiao Bai, Qiao Bai menatap benda yang diambil pemuda itu dengan sedikit terkejut. Nampak seperti pecahan piring besar. Warnanya putih keperakan dengan semburat perunggu. Membuatnya tampak seperti barang antik. Hei, dasar orang asing. Sebelum Qiao Bai dan rombongannya sempat berkata apa-apa, pemilik kios yang baru saja menyelesaikan transaksi senilai 8 juta dengan Qiao Bai langsung angkat bicara. Dia melambaikan tangannya, menatap pemuda itu dengan mata seperti orang yang sedang menatap bocah nakal. Mengapa kau tidak menyelidikinya saja? Aku tidak akan mengatakan apapun tentang selera humormu yang aneh seperti biasanya. Tapi kamu akan mengerti setelah mengalami kerugian besar hari ini. Tapi benda ini, pemilik kios itu berhenti sejenak. Ekspresinya rumit dan sulit dijelaskan. Kamu boleh menipu dirimu sendiri. Tapi jangan coba-coba menipu bos besar juga. Sambil berbicara, pemilik kios terus menatap penuh arti kepada pemuda itu. Dia memberi isyarat kepada pemuda itu. Bos besar, kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya akan mengatakannya lagi. Beastmaster, profesi yang mahal. Mereka juga penjinak binatang. Namun mereka tidak dermawan seperti Qiao Bai. Menggesek kartunya dan mendapatkan 8 juta tanpa berpikir dua kali. Sepertinya dia menghasilkan banyak uang hari ini. Tapi barang-barang di kios itu bukan hasil jerih payahnya sendiri. Dia akan membaginya dengan tim petualangannya saat dia kembali. Ketika hal itu mencapai masing-masing individu, hal itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Selain untuk keperluan sehari-hari dan rumah tangga, mereka sangat hemat dalam hal membeli sumber daya apapun, sampai-sampai mereka mencubit jari mereka. Jadi mengapa repot-repot dengan orang kaya seperti itu? Pemuda itu mengerti maksud baik pemilik kios, tetapi ia lebih marah lagi. Namun aku telah menipu diriku sendiri. Ini pasti barang bagus. Jika saya tidak kompeten dan bangkrut, saya pasti tidak akan menjualnya. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Siapa tahu, aku mungkin menemukan peluang besar di masa depan. Pemuda itu membusungkan dadanya sambil berbicara, tampak sangat percaya diri dan yakin. Namun, saat ia melanjutkan, momentumnya melemah. Petik 2 titik. Siapa bilang aku tidak punya uang? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tampak tak berdaya. Pemuda itu berhenti berdebat dengan pemilik kios sebelah dan menatap Qiao Bai dengan ekspresi serius. Benarkah? Aku tidak bercanda denganmu. Saya rasa sumber daya yang Anda pilih cukup bagus. Anda jelas punya selera yang bagus dan tidak kekurangan uang. Itulah sebabnya saya membawanya. Saya mungkin tidak akan menjualnya kepada orang lain. Pria muda itu berbicara dengan penuh keyakinan. Sulit untuk mengatakan apakah Qiao Bai tergerak atau tidak. Shen Ruoyan, yang berdiri di samping, agak tergoda. Hei, kalau aku yang beli. Shen Ruoyan menatap pecahan berbentuk busur berwarna putih keperakan dan perunggu itu. Mengamatinya dari atas ke bawah. Tatapan penuh minat tampak di matanya. Shen Ruoyan, apakah kamu serius? Shen Ruoyan menatap adiknya dengan heran. Seolah-olah dia tidak menduga Shen Ruoyan akan mengungkapkan keinginannya untuk membelinya. Tidakkah menurutmu apa yang dikatakannya kedengaran seperti sesuatu yang akan dikatakan seorang penipu? Shen Ruoyan mengeluh dengan serius. Alur cerita seperti ini di mana seseorang merendahkan orang lain, ditampar, lalu mengeluarkan harta karun. Sejujurnya, bahkan saya yang membaca novel pun menganggapnya klise. Tidakkah menurutmu itu keterlaluan dalam kehidupan nyata? Kak, kalau kamu tidak ditakdirkan jadi protagonis, jangan coba-coba. Shen Ruoyan mengangguk sambil bicara, lalu bersenandung tanda setuju. Dia menegaskan apa yang telah dikatakannya. Shen Ruoyan, sangat bagus.
Penilaian sudah selesai. Adik perempuan saya, dia tidak akan mengkritik seseorang begitu keras jika dia bukan saudara perempuannya sendiri. Namun, setelah memikirkan apa yang dikatakan Shen Ruoyan merasa, mungkin ada benarnya, bukan? Emosi Shen Ruoyan perlahan berubah menjadi kebingungan. Aku cuma merasa benda ini terlihat sangat keren. Tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku akan memikirkannya lagi. Qiao Bai, sebutkan harganya. Pemuda itu mendengarkan kata-kata Shen Ruoyan dan Shen Ruoyan. Awalnya mengira barang itu pasti tidak akan laku. Tetapi tanpa diduga, keadaan berubah menjadi lebih baik. Suara Qiao Bai sangat tenang. Setenang saat dia berkata, geser kartu. Shen Ruoyan dan Shen Ruoyan keduanya terkejut. Pemilik kios juga menatap Qiao Bai dengan kaget. Dengan ekspresi, aku tidak menyangka ini. Hal ini menarik, kata Qiao Bai tulus. Itu cukup menarik. Kemampuan bawaannya, Eye of Insight, seharusnya tidak terpengaruh oleh objek. Hanya makhluk luar biasa yang dapat membuka antarmuka tersebut. Tapi sekarang saja, tanpa sengaja, Qiao Bai membuka skill bakatnya dan melihatnya. Lalu, ia melihat tanda di atas pecahan itu. Qiao Bai, menarik .jpg. Qiao Bai yakin bahwa apapun yang dapat membuat sistem curangnya bereaksi bukanlah hal biasa. Mungkin itu benar-benar harta karun. Seperti yang dikatakan pemuda ini. Melihat Qiao Bai benar-benar ingin membelinya, ekspresi pemuda itu menjadi aneh. Pemuda itu merenung. Ekspresinya menunjukkan pikiran yang bertentangan. Pemilik kios di sebelahnya begitu bersemangat untuk berbicara membelanya hingga ia hampir ingin melakukannya. Menawarkan. Sebelumnya dia mengira benda ini tampak seperti sampah. Dan kalaupun benar-benar harta karun, bentuk pecahan ini tidak akan bernilai apapun. Dan sudah pasti tidak akan laku. Nah, ya sudahlah. Jangan mengeluh soal bos. Mungkin dia memang tidak peduli dengan sedikit uang ini. Singkatnya, manfaatkan peluang ini dan jual cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa yang perlu diragukan? 8 juta, kata pemuda itu sambil menggertakkan gigi. Suaranya tegas. Pemuda itu menatap Qiao Bai dengan sungguh-sungguh. Yang kukatakan tadi adalah pendapatku yang tulus. 8 juta, itu harganya. Kau mau atau tidak? 8 juta. Karena Qiao Bai bersedia membelinya. Dia menggunakan uang itu untuk membesarkan hewan peliharaan itu dengan baik. Tanpa perlu khawatir apakah itu masalah takdir atau bukan. Dan percaya bahwa mereka memang ditakdirkan untuk berpisah. Jika Qiao Bai tidak membelinya, ia akan menyimpannya sendiri dan tidak akan berpikir untuk menjualnya nanti. Ia tidak akan menunggu. Kesempatan ini datang sendiri. Jadi ia akan mewariskannya kepada anak cucunya. Engah, batuk-batuk-batuk. Wow, keributan di tempat pemuda itu menarik perhatian cukup banyak orang. 8 juta. Untuk sesuatu yang tidak diketahui. Belum lagi. Meski kelihatannya itu bukan sumber daya hayati yang luar biasa, mereka berani memasang harga semahal itu. Manusia adalah makhluk yang gemar menyaksikan suatu tontonan. Dan banyak orang yang mengalokasikan sebagian perhatiannya pada area ini. Mereka memandang Qiao Bai dengan berbagai ekspresi. Bertanya-tanya apakah Qiao Bai akan dimanfaatkan. Disayangkan, Qiao Bai mengenakan topi dan kacamata hitam. Jadi mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kalau tidak, mereka bisa saja menggali ke dalamnya. Namun, si kembar cantik di samping Qiao Bai tampak agak familiar. Beberapa anggota tim eksplorasi yang berpengetahuan luas dan sering bepergian ke Hengxi mengenali keluarga Shen, karena mereka cukup terkenal di Hengxi. Mereka pastilah dua gadis muda paling berbakat di keluarga Shen generasi ini. Ya, itu mereka, Shen Ruoyan dan Shen Ruoyan. Dua pahlawan wanita itu. Mereka cukup terkenal. Bisa berteman dengan mereka berarti kamu pasti orang kaya. Mungkin mereka juga cukup ambisius. 8 juta mungkin bukan masalah bagi mereka. Apakah kita membutuhkannya atau tidak? Itu satu hal. Masalah utamanya adalah benda ini sepertinya tidak bernilai 8 juta sama sekali. Yah, hewan peliharaan tipe naga yang layak harganya lebih dari itu. Mulai dari puluhan juta. Para penjinak binatang di Honghu mungkin tidak peduli. Kerumunan di sekitarnya ramai berdiskusi. Suara mereka tidak pelan ataupun lemah.
Dahi dan telapak tangan pemuda itu dipenuhi keringat. Dia sangat gugup. Matanya terbuka lebar, menatap tajam ke arah Qiao Bai, menunggu jawaban positif. Ya, atau tidak, pemuda itu tidak tahu jawaban seperti apa yang diharapkannya dari Qiao Bai. Kalau begitu aku akan menggesek kartunya. Qiao Bai tersenyum dan mengeluarkan kartu bank yang sama lagi. Ini pada dasarnya mereplikasi proses pembayaran dari sebelumnya. Mereka pun segera membeli pecahan itu. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Akhirnya, Qiao Bai mengambil pecahan yang bernoda keringat itu dari tangan pemuda itu. Qiao Bai memegang ujung pecahan itu di tangannya. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa jijik yang tak terkatakan. Oke, itu sudah beres kalau begitu. Qiao Bai melirik ke arah orang-orang yang penasaran di sekelilingnya. Dan para pemilik kios yang tengah menatapnya dengan mata penuh harap. Seakan-akan mereka adalah sejenis orang bodoh yang bereinkarnasi. Qiao Bai tetap diam. Qiao Bai memandang Shen Ruoyan dan Shen Ruowan. Ayo kembali. Shen Ruoyan. Oke, Shen Ruowan. Menurutku tidak apa-apa. Fu Tianguang. Terserah. Tidak ada seorang pun dari ketiganya yang keberatan. Lalu mereka berbalik dan kembali ke rumah keluarga Shen bersama-sama. 8 juta untuk pecahan sesuatu yang tidak diketahui. Duduk di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Shen Ruowan menatap Qiao Bai, ragu untuk berbicara. Pengemudinya berasal dari keluarga Shen. Setelah masuk ke dalam mobil, Qiao Bai melepas topi dan kacamata hitamnya, tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku suka, dan harganya juga terjangkau. Jadi aku akan membelinya." Shen Ruowan, itu sangat masuk akal. Qiao Bai benar-benar tidak kekurangan uang sebanyak ini. Menjadi profesor riset evolusi hewan peliharaan adalah profesi yang terkenal mahal. Tanpa keterampilan yang mumpuni, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan dana. Dan mereka yang mendapatkannya tidak peduli dengan uang. Jangan bicara soal gaji. Setelah jalur evolusi teridentifikasi, pembagian selanjutnya akan berjumlah lebih dari sekadar ini. Bab 336 Pratinjau kelas terbuka. Ketulusan selalu menjadi senjata pamungkas. Berpikir tentang hasil penelitian Qiao Bai, Shen Ruowan terdiam. Oke, selama Qiao Bai senang menghabiskan uangnya, itu saja yang penting. Dalam hal ini, Fu Tianguang lebih berpikiran terbuka, asalkan Anda senang dengan pembelian Anda. Dan ku dengar indera keenam Qiao Bai cukup kuat, kan? Mungkin ini benar-benar berguna untuk hewan peliharaan Qiao Bai. 8 juta sebenarnya cukup murah. Shen Ruowan tiba-tiba menyadari. Itu benar, saya hampir lupa. Qiao Bai juga memiliki indera keenam yang sangat terkenal. Mungkin, Shen Ruowan melirik adiknya. Dan ya, merasa sedikit bersalah. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan bertukar pandang dan langsung mengerti apa yang dipikirkan adik perempuannya. Ia melambaikan tangannya dengan acuh. Berkata, menurutku benda ini agak menarik dan cantik. Membelinya sebagai barang dekorasi bukan hal yang mustahil. Tapi 8 juta. Aku benar-benar harus berpikir 2 kali. Shen Ruoyan berkata dengan tulus. Keluarga Shen memang kaya. Tetapi itu tidak berarti dia bisa menghabiskan uang secara sembarangan. Kalau saya bilang mau keluar uang 8 juta untuk beli hewan peliharaan yang cocok, keluarga saya pasti tidak akan keberatan dan uangnya akan dibayarkan langsung dari rekening perusahaan. Tetapi jika Anda berbicara tentang menghabiskan 8 juta untuk barang dekorasi, ya, Anda pasti harus menggunakan tabungan Anda sendiri. Sekalipun kakek Shen adalah kakek kandung mereka, itu tidak masalah. Mengenai apakah simpanan rahasianya mampu membelinya, Shen Ruoyan memasang ekspresi tak berdaya. Mengapa? Lebih baik tidak mengatakan apapun. Memiliki uang dan memegang uang di tangan Anda adalah 2 hal yang berbeda. Di sisi lain, Qiao Bai tidak memiliki banyak bisnis, dan industri manufaktur hewan peliharaan mekanis belum sepenuhnya berkembang. Tetapi Qiao Bai memiliki uang sungguhan, yang semuanya adalah modal likuid yang solid. Dia berkali-kali lebih maju dibandingkan teman-temannya. Mendengarkan percakapan mereka, Qiao Bai tersenyum dan berkata, indera keenam. Bisa dibilang begitu. Dan lihat saja. Pokoknya, aku rasa aku tidak akan menyesal membelinya. Tapi bagaimana kamu menggunakan benda ini? Qiao Bai menyeka serpihan itu dengan tisu.
memegangnya di tangannya, lalu memeriksa dan membelainya berulang kali. Saya memperkirakan objek lengkapnya harus berupa cakram berukuran 4 atau 5 inci, tebalnya sekitar 5 atau 6 cm, dengan tepinya sedikit lebih tinggi. Qiao Bai menyentuh dagunya. Saya masih bingung. Qiao Bai mengatakan yang sebenarnya bahwa dia membelinya, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Mungkin memang seperti yang dikatakan pemilik kios itu. Semua tergantung takdir. Jika waktunya tepat, Anda akan mengetahuinya dengan sendirinya. Shen Ruowan, saya ingin mengeluh, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana atau harus berkata apa. Petik 2. Mungkin hidupmu terasa seperti protagonis, dan suatu hari nanti kau mungkin akan menemukan cara menggunakan benda ini, kata Shen Ruowan. Nadanya lebih seperti sindiran daripada keluhan yang tulus. Qiao Bai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Qiao Bai cukup puas dengan apa yang diperolehnya di pasar hari ini. Setelah menghabiskan 1 hari lagi di rumah keluarga Shen, Qiao Bai meluangkan waktu di sore hari untuk pergi ke pasar sendirian. Itu cukup biasa, tidak semenarik di pagi hari. Qiao Bai mendesah. Oke, pagi itu merupakan keberuntungan. Senang rasanya mendapat satu kesempatan seperti itu. Dan kemungkinan melakukannya lagi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Hari berikutnya, Qiao Bai kembali ke kota Jinyang dengan beban berat di pundaknya. Yo, orang yang sibuk sekali. Ketika Zhou Xinran melihat Qiao Bai pagi-pagi, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Itu sungguh mengejutkan dan membuat takjub. Lagi pula, saya seorang profesor kehormatan di Universitas Qingyao. Wajar saja kalau saya kembali berkunjung. Begitu Qiao Bai selesai berbicara, dia menoleh dan melihat Zhou Xinran diam-diam menatapnya. Terus menatapnya. Qiao Bai, baiklah. Aku akan mengurus tugas kuliahku selagi di sana. Aku mungkin tidak akan kuliah untuk waktu yang lama, kata Qiao Bai lagi. Kali ini, Zhou Xinran berhenti menatap Qiao Bai, jelas-jelas mempercayainya. Bibir Qiao Bai berkedut. Tidak. Citra seperti apa yang ada di hatimu tentang aku. Itu bukan imajinasinya. Tetapi Qiao Bai merasa ada sesuatu yang salah dengan citra publiknya. Citra apa lagi yang mungkin? Zhou Xinran menyilangkan tangan. Berdiri tegak dengan bangga. Mungkin citra standar seorang jenius. Seseorang yang tidak peduli dengan apapun selain dirinya sendiri dan penelitiannya. Seperti hubungan interpersonal dan sopan santun. Qiao Bai tetap diam. Qiao Bai mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Qiao Bai menyadari poin pentingnya. Kau yakin tidak hanya mengulang apa yang kukatakan? Gambar jenius macam apa ini? Tidak seburuk itu. Zhou Xinran. Zhou Xinran memutar matanya ke arah Qiao Bai. Sadarilah sedikit tentang siapa dirimu. Oke. Mendengar ini, Qiao Bai mendecak lidahnya. Ekspresinya sangat tenang. Apa? Canggung. Tidak. Itu tidak ada sama sekali. Qiao Bai tidak pernah malu dengan hal-hal seperti itu. Zhou Xinran mengatakan bahwa kepribadiannya tidak konvensional, dan ada beberapa kebenaran di dalamnya. Qiao Bai adalah orang yang tidak pernah menderita konflik internal. Semangatnya luar biasa kuat. Terlebih lagi, Qiao Bai tahu betul bagaimana cara menjadi gila dan membunuh orang lain ketika tekanan sudah mencapai tingkat tertentu. Daripada membuang-buang waktu pada konflik internal, mari kita semua berbagi rasa sakitnya. Qiao Bai, kalau bicara soal hidup, kamu tetap harus baik pada diri sendiri. Untungnya, Zhou Xinran tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Kalau tidak, dia pasti akan memutar matanya ke arah Qiao Bai. Qiao Bai menyentuh dagunya dengan tangan kiri, berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku menyiapkan kuliah umum saat sekolah dimulai nanti? Saat dia berbicara, Qiao Bai menatap Zhou Xinran. Zhou Xinran tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang dimaksud Qiao Bai. Jika itu kamu, itu bukan hal yang mustahil. Zhou Xinran melirik Qiao Bai. Tatapan penuh arti muncul di matanya. Kamu jelas tidak berencana untuk mengajar semester depan, kan? Qiao Bai tersenyum sedikit. Beberapa hal tidak perlu dikatakan secara eksplisit. Segala sesuatu dipahami tanpa kata-kata. Aku sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi penjinak binatang nasional. Qiao Bai menjelaskan kepada Zhou Xinran.
Bibir Zhou Xinran berkedut, akan tetapi, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Tidak seperti mereka yang ingin menasihati Qiao Bai setelah mendengar kata-katanya. Zhou Xinran telah mengenal Qiao Bai cukup lama. Zhou Xinran mungkin tidak mengetahui 100% seperti apa kepribadian Qiao Bai, tetapi dia mungkin memiliki gambaran umum. Begitu Qiao Bai membuat keputusan, dia tidak akan mendengarkan pendapat orang lain dan melakukan penyesuaian. Ini dapat dianggap sebagai pemberitahuan, bukan diskusi. Pikirkan baik-baik. Dengan kekuatanmu saat ini, bukan tidak mungkin kau bisa mencobanya. Setelah hening sejenak, Zhou Xinran mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Qiao Bai tersenyum dan melirik Zhou Xinran, lalu mengangkat tangannya ke arahnya. Aku tahu kamu akan mengerti aku. Zhou Xinran mendengus pelan, tetapi tetap mengulurkan tangan dan menamparkan Qiao Bai. Qiao Bai menurunkan tangannya, melangkah beberapa langkah, menyeret 2 kursi, dan keduanya duduk. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, apapun yang terjadi, aku tetap seorang profesor kehormatan di Universitas Qingyao. Qiao Bai menyilangkan kaki dan menopang dagunya dengan satu tangan. Zhou Xinran melirik ke arah Qiao Bai. Terungkap bahwa saat Qiao Bai melakukan aksinya, sama sekali tidak terkesan vulgar, malah memancarkan keanggunan dan keluasan yang tak terlukiskan. Bahasa tubuh Qiao Bai sangat santai. Saya jelas tidak punya waktu untuk memberikan kuliah yang panjang, tapi setidaknya saya akan mempersiapkan belasan atau 20 jam kelas. Saat dia berbicara, Qiao Bai melirik Zhou Xinran lagi. Zhou Xinran, yang memahami jalan pikiran Qiao Bai, terdiam. Zhou Xinran tampak malu sekaligus marah. Itu adalah mata kuliah pilihan bagi saya. Kita bicarakan itu nanti. Kamu juga mengajar dengan cukup baik. Itu bukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sama sekali tidak. Zhou Xinran tidak akan pernah mengakuinya. Qiao Bai mengangguk berulang kali. Dia mengeluarkan suara, dan, lewat hidungnya. Saya mengerti. Itu benar. Zhou Xinran sangat marah. Pada akhirnya, yang bisa dilakukannya hanyalah memutar matanya ke arah Qiao Bai. Pada dasarnya begitu. Qiao Bai dengan tegas melewati topik itu. Tidak perlu menjelaskan lebih rinci lagi. Mereka yang tahu. Qiao Bai berkata dengan tenang. Tapi aku bisa mengadakan kelas terbuka di awal tahun ajaran baru. Dan siswa yang ingin ikut tinggal mendaftar. Itu mencakup semua kelas saya untuk tahun ajaran baru. Zhou Xinran terkekeh. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Zhou Xinran bersumpah bahwa dia sama sekali tidak punya masalah dengan Qiao Bai. Dia hanya merasa bahwa Qiao Bai mungkin berpikir terlalu sederhana. Memang, Anda sangat cakap dan sangat terkenal di bidang penelitian evolusi hewan peliharaan. Jika Anda menawarkan kelas seperti biasa, saya yakin banyak siswa yang ingin mengikutinya. Tapi kalau itu hanya kuliah umum, apa yang membuat Anda kompetitif dan tak tergantikan? Zhou Xinran berhenti sejenak saat berbicara. Dia berpikir dalam hati, baiklah. Sebenarnya itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, Qiao Bai tidak hanya terkenal karena penelitiannya tentang evolusi hewan peliharaan. Dia sangat terkenal. Selama nama dan papan nama Qiao Bai ditampilkan, pasti akan menarik banyak orang untuk menonton dan menjadi terkenal. Tetapi, kekhawatiran Zhou Xinran tidak sepenuhnya tidak berdasar. Sejak Qiao Bai menjadi profesor kehormatan di Universitas Qingyao, jumlah mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Qingyao untuk penelitian hewan peliharaan telah meningkat secara signifikan tahun ini, termasuk banyak jenius yang sudah terkenal. Jadi, apakah mereka mengejar Zhou Xinran? Sudahlah, sulit untuk mengatakan apakah Qiao Bai memiliki kesadaran diri. Tetapi Zhou Xinran sepenuhnya menyadari keterbatasannya sendiri. Orang-orang ini pasti mengincar Qiao Bai. Mereka ingin mengambil kelas Qiao Bai dan belajar darinya. Akan tetapi, Qiao Bai sama sekali tidak berniat untuk mengadakan kelas. Dia hanya berencana untuk mengadakan kuliah umum. Para mahasiswa yang datang untuk Qiao Bai ini tentu saja tidak mau dibodohi seperti ini. Jika itu hanya kuliah umum, mengapa mereka tidak menonton saja rekaman kuliah di situs web resmi setelah kuliah terbuka selesai? Mengapa mereka menolak tawaran penerimaan dan rekrutmen dari sekolah yang lebih baik dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini?
Zhou Xinran banyak memikirkannya. Dia tidak ingin memberi tekanan pada Qiao Bai. Namun, saya tidak ingin reputasi Qiao Bai tercoreng karena hal ini. Zhou Xinran memikirkan banyak hal dalam hatinya. Tetapi secara lahiriah ia hanya butuh beberapa saat untuk berpikir. Dengan pandangan sekilas ke sekelilingnya, Zhou Xinran diam-diam menatap Qiao Bai. Seolah menunggu jawabannya, meskipun Zhou Xinran tidak mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinannya. Tetapi hanya dengan melihat ekspresi Zhou Xinran, Qiao Bai mengerti segalanya. Qiao Bai merasakan perasaan hangat di hatinya. Jangan khawatir, aku sudah siap. Qiao Bai tersenyum tenang lagi. Tidak hanya tidak khawatir sama sekali, tetapi juga meyakinkan Zhou Xinran. Kepala Zhou Xinran dipenuhi begitu banyak tanda tanya hingga hampir meluap. Namun, Qiao Bai masih memasang ekspresi tersenyum. Zhou Xinran, baiklah kalau begitu. Zhou Xinran menghela napas. Tidak lagi berharap Qiao Bai, sang juru teka-teki hebat, akan mengatakan apapun lagi. Karena Qiao Bai berkata begitu, maka Qiao Bai pasti punya rencana. Benar. Akhirnya, Zhou Xinran masih merasa sedikit gelisah. Liburan musim panas berakhir dalam sekejap mata. Sebentar lagi akan tiba saatnya dimulainya tahun ajaran baru di semua universitas. Siswa yang kembali bersekolah, penerimaan siswa baru, semua sekolah ramai dengan aktivitas. Tahun ini, Universitas Qingyao sangat ramai. Itu dia. Apakah kalian semua sudah mendengarnya? Aku sudah dengar. Kau membuatnya terdengar seperti tidak ada yang belum mendengar beritanya. Profesor Qiao. Ini sungguh, bagaimana ia menjelaskannya? Apakah ini yang disebut temperamen seorang jenius? Kamu nggak bisa ngomong begitu, kan? Menurutku Profesor Qiao orang yang sangat baik. Tapi tentang kelas terbuka ini. Tunggu. Tidak, apa yang kalian bicarakan? Rasanya seperti aku tersandung pada semacam acara pemecahan teka-teki raksasa. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Mendengar hal ini, semua orang menoleh kepada orang yang berbicara terakhir. Aku melirik pemberitahuan di tangan orang lain. Oh, tidak mengherankan sama sekali. Itu untuk Departemen Tempur. Tentunya faksi tempur tidak mendengar apapun. Ini masalah besar. Seseorang bergumam pelan. Siswa yang baru saja membuka mulut, yang berarti belum mengerti apa-apa, tampaknya sedang berpartisipasi dalam ajang pemecahan teka-teki berskala besar. Chen Qiming adalah penjinak binatang tipe tempur yang mendaftar tahun ini. Telinga Chen Qiming berkedut, dan setelah mendengar ini, dia menggaruk kepalanya dengan tangannya, memperlihatkan senyum malu di wajah jujurnya. Saya berasal dari kota pedesaan. Keluarga saya tidak berkecukupan, dan nilai saya pas-pasan untuk masuk sekolah ini. Selama liburan musim panas, saya melatih hewan peliharaan, mendaki gunung, dan menyusuri sungai. Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di sekolah. Mahasiswa baru lainnya, semua orang menatap Chen Qiming sekali lagi, tanpa persetujuan sebelumnya. Namun kali ini semua orang memandangnya secara berbeda. Ada sentuhan dorongan yang bercampur dengan simpati. Melihat pakaian dan barang bawaan Chen Qiming, tidak begitu buruk, tetapi juga tidak bagus. Negara dan aliansi menyediakan subsidi. Subsidi tersebut hanya dapat memungkinkan penjinak binatang di bawah umur untuk menjalani standar hidup normal. Belum lagi menjadi penjinak binatang adalah profesi yang mahal. Masuk Universitas Qingyao saja sudah luar biasa. Orang yang tadi bergumam pelan itu berdiri, malu, dan mengacungkan jempol kepada Chen Qiming, berkata dengan ekspresi meyakinkan. Ngomong-ngomong, namaku Ma Bai, dan aku mahasiswa baru di Departemen Riset Evolusi Hewan Peliharaan. Kita sedang membicarakan Profesor Qiao. Ma Bai berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Profesor Qiao Bai, Anda kenal dia, kan? Saat dia selesai berbicara, nada bicara Ma Bai menjadi agak tidak pasti.